Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini ya kita sudah gunakan qadarullah baru bisa hari ini seperti yang sudah kita rencanakan. Jadi kita langsung saja ya. Insyaallah kita akan mestinya sih murojaah ya, tapi kalau dari info terakhir belum pernah ya dengan kitab ini ya sebelumnya ya. Cuman ini gampang kok. Jadi kalau pernah belajar dasar ya jurumiyah ya, apalagi sebagian udah ada yang pernah nyicipin alfiyah, ini apalah tengah-tengah ya. Jadi nggak terlalu susah. Nah kemudian kitabnya sebenarnya ada satu kitab yang Ana suka yang awal belajar Qatrun Nada, bukan yang Ana bawa sekarang, cuman udah Ana kasih siapa gitu kitabnya ya. Jadi cetakan Mesir Darul Qala'i ya. Kalau ini kan dari Ibnu Jauzi ya. Ini tuh kalau orang bilang KW-annya dari Ibnu Jauzi Saudi ya. Tapi ini Mesir ini. Jadi udah mulai bagus lah. Udah 2 warna. Nah, ini bukan emang ngambil yang murah, cuman emang Ana ngelihat cetakan apa mereka ini di Jakarta di Tebet ya, dekat Taman Makam Pahlawan ya. Teman-teman pernah ke sini? Belum ya. Nah, itu memang cetakannya inilah apa banyak nyetak buku-buku mazhab Syafi'i lah. Cuman ya salawatan gitu juga ada gitu. Jadi campur gitu kitabnya. Nah, cuman memang ini kan termasuk kitab klasik ya. Kalau kitab klasik dia nggak ada hak cipta ya. Jadi dia ngejualnya itu tahqiq gitu. Nah, jadi cakep-cakepan layout sama tahqiqnya aja dan juga mungkin catatan kaki gitu ya, catatan kaki. Secara matan kurang lebih sama ya. Nggak beda jauh. Nah nanti kita patokannya yang dipegang teman-teman aja. Ini Anda bawa pertama cetakannya dari Ibnu Jauzi, cuman dia tuh ada 3 dia. Kalau ini kan simple ya, 2 pertama matan. Jadi sebelum itu ini tuh kita mau belajar Qatrun Nada wa Balus Soda. Jadi dia itu matan kayak jurumiyah gitu ya. Cuman si matan ini dikarang oleh terkenalnya itu Ibnu Hisham ya, Al-Ansari Zakaria Abu Muhammad Abdullah ya Ibn Jamaluddin Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah ya. Semoga Allah ampuni beliau dan ganjar pahala beliau dari kehidupan beliau merangkai kitab-kitab ini ya. Banyak. Nah, beliau mensyarah juga. Nah, ini syarahnya beliau gimana sih kalau kita bikin matan tapi yang bikin matan. Ya lebih mendekati maksud yang beliau pengen kan. Cuman memang kalau dari sisi bahasa itu agak-agak mikir-mikir dikit lah ngelihat syarahnya itu. Karena beliau kan cukup ini ya, enggak klasik banget. Ya, beliau itu lahir di sekitar tahun 708 Hijriah, berarti 1300-an lah Masehi. Ya, tapi memang jauh-jauh dari ini ya, mungkin zamannya siapa tuh ya. Itu zamannya inilah tersebarnya
apa namanya kayak sekelas Al-Itqan ya, ditulisnya Al-Itqan ya oleh Imam Asyuyuti dan semisalnya. Beliau lahir di Kairo ya, Zulqa'dah tahun sekitar 708 Hijriah. Jadi nama beliau ya Al-Alamah Abdullah ibn Yusuf ibn Muhammad ya ibn Abdullah bin Hisham Al-Ansari Al-Misri Al-Khajraji Asy-Syafi'i Al-Hambali. Oh, unik. Jadi Syafi'i juga cuman Al-Hambali. Nah, gelar beliau apa? Jamaluddin di sini ya. Itu laqab namanya. Kalau antum ingat ya. Ada laqab, ada kunyah, apa ada lagi? Ya ada ism ya, ada nama ya. Ya, kunyahnya Abu Muhammad karena anaknya Muhammad yang paling besar ya, paling besar. Jadi beliau di masanya selain apa namanya? Fokus di nahwu, beliau juga punya bidang tulisan-tulisan di shoraf, apa namanya Kitabul I'rab ya, kalau nggak lupa ya. Dia terus yang terkenal yang Muqnil Labib ya, buku yang bahas cuman huruf aja kan, huruf al-kalimah yang bisa dihitung ya, jumlahnya kan terbatas ya, kurang lebih 60-70. Nah itu makna-makna huruf, beliau punya kitabnya yang cukup bagus ya. Jadi ini hanya syari'nya saja ya, ini hanya syari'nya saja. Nah murid-murid beliau mungkin banyak ya, diantaranya Syekh Jamaluddin Ibrahim, kemudian Syekh Sirajuddin Umar bin Ali ya. Dan dari sisi fikihnya tadi ya, beliau dulunya mazhabnya Syafi'i, kebayang lah ya, di Mesir gitu ya. Kemudian pindah ke mazhab Hambali ya, pindah ke mazhab Hambali. Jadi ada pergeseran. Nah, karyanya kalau pernah dengar Al-I'rab atau Qawaidul I'rab, tadi bukan Kitabul I'rab, itu kitabnya. Jadi ngomongin i'rab aja, cara meng-i'rab ya, baik i'rab kata, i'rab kalimat ya, i'rab jumlah gitu ya. Kemudian Qatrun Nada wa Balus Sada ini ya, apa namanya, kitab yang sering dikaji ya oleh banyak pembelajar ya. Kemudian kalau ada orang namanya Qatrun Nada ya, kadang suka anak dinamain ini ya, apa namanya, Qatrun Nada. Ada yang tahu nggak artinya apa? Qatrun Nada wa Balus Sada, ada yang tahu nggak? Setetes embun ya, setetes embun ya. Kemudian wa Balus Sada, ada yang tahu? Anak agak lupa ya, kurang lebih ya dia ininya pengen menyejukkan lah, sebenarnya memudahkan, anak agak sedikit lupa. Nah kemudian kitab yang lain mungkin nggak terkenal, yang Audahul Masalik, pernah dengar ya? Audahul Masalik. Audahul Masalik itu syarah ini, Audahul Masalik. Jadi penjelas jalan ila Alfiyat bin Malik. Nah, jadi syarahnya Alfiyah gitu. Cuman harusnya makin bikin gampang waktu tambah pusing. Karena ada satu kelas nggak sampai kelar ya, waktu ngajarin teman-teman di Udrus tuh sampai nggak salah bait ke 300 atau 400 gitu. Udah keburu, udah lupa gitu ya. Kalau Qatrun Nada sempat 2 kali ya ngajarin, tahun 2019 kalau nggak salah. Ini juga anak sedikit murojaah lagi lah ya. Al-Kawakib Ad-Durriyah itu terkenal lah ya. Syarah Qatrun Nada, ini salah satu ini beliau juga ya. Nah, beliau wafat 761. Berarti umur beliau berapa? Tadi wafat 761, lahir 708. Berapa umurnya? Ayo. 708 lahirnya, wafatnya 761. 53. Muda kan? Muda. Iya muda. Ya lagi orang mana lahir 65, lahir 70 ya. Ya tapi banyaklah karya beliau ya. Wafatnya hari Jumat ya. Insyaallah. Kemudian di
dimakamkan di Kairo ya. Jadi ini ana ringkas dari tulisannya Dr. Emil Badi Yakub. Ya, ini salah satu yang mentahqiq juga ya. Kalau di sini ini muhaqqiqnya siapa nih? Alawi ya, Abu Bakar. Ini orang internalnya inilah Darul Kutubnya. Nanti kita lihat. Itu kadang suka ada faidahnya di catatan kaki. Selesai ya, kita nggak berlama-lama tentang beliau, nanti bisa antum baca sendiri. Satu lagi yang terkenal ini Sudur Az-Zahab. Itu juga sama. Sebenarnya nggak tahu ya, itu ana belum pernah belajar detail yang Sudur Az-Zahab, cuman mirip-mirip Qatrun Nada juga. Dulu banyak dijual, sekarang tapi cukup jarang dikaji lah ya, cukup jarang dikaji. Nah, kemudian al-qatr ya, itu maknanya tadi apa? An-nuqtu, setetes ya. Ya, setetes. Jadi setetes embun ya, setetes embun. Sedangkan al-wabal, al-bal itu maknanya lembab ya atau basah ya. Sedangkan as-soda itu rasa haus. Nah, jadi kan setetes embun buat orang yang lagi ya haus lah, haus ilmu maksudnya gitu ya. Haus ilmu seakan-akan beliau pengen mengatakan ya ini adalah kitab ya yang embun segimana gedenya? Setetes gitu lah ya. Jadi ini bentuk tawadunya beliau. Ini tuh kitab ya ece-ece lah versi beliau gitu ya. Padahal memahaminya lumayan gitu ya. Tapi ya luas pembahasannya gitu, ibarat tetesan air ya. Kemudian lagi pula embun juga bisa nggak dia menghilangkan rasa haus? Enggak juga. Jadi agak filosofis lah. Jadi jangan habis beres ini jangan merasa jago gitu. Ya kan? Jadi tetes embun doang gitu kan, terus bikin mengobati rasa haus gitu, enggak lah ya, masih banyak kitab ya. Nanti kalau mau belajar yang kalau di Indonesia tuh akhir-akhir ini kan siapa Dr. Abu Kunaiza ya nama aslinya itu lupa. IOU juga dia, beliau dosen di STDI. Bukan Abu Kunaiza. Nama aslinya siapa sih? Anda lupa itu teman dulu angkatan awal-awal di IOU. Dia S1 Arab Jogja, kalau nggak salah ya S2-nya tuh di IOU. Dengan ijazah S2-nya IOU nggak repot-repot setarain masuk ke KSU King Saud, ambil doktor, judul nahwu, tesisnya disertasinya tentang kaidah-kaidah nahwu di Majmu' Fatawa Imam Ibnu Taimiyah. Nggak tahu, Anda belum pernah baca. Cuman beliau yang cukup doktor di bidang nahwu gitu sampai dalam gitu. Ya, seperti itu juga ya. Tapi ada yang bilang juga Qatrun Nada itu nama putri ya, nama seorang putri dari Raja Mesir dulu gitu ya. Jadi dinamain ini. Cuman wallahu alam ya. Itu ana ambil dari di sini dijelasin sedikit di Ta'jilun Nada. Nah, satu lagi ini Ta'jilun Nada bi syarhi Qatrun Nada. Nah, ini PDF-nya antum bisa share. Ini salah satu opsi kalau nggak paham yang Ibnu Hisham lari ke sini. Kenapa? Karena ini yang mensyarah ya Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan. Ini beda sama Syekh Al Fauzan ya. Ini beda. Ini Syekh Abdullah bin Saleh Al Fauzan itu bukan Syekh Saleh Al Fauzan yang ininya putih itu, bukan. Ya, beda. Ini dulu sempat ketukar. Hah? Enggak. Dia beda aja, beda orang. Cuman Al Fauzannya sama gitu. Ana dulu nyangka beliau kan yang gurunya Ustaz Zulkarnain dan seterusnya. Ini beda. Nah, ini bahasanya lumayan oke. Mudah. Ya, itu aja ya. Mudah-mudahan ada gambaran. Nanti kalau ini kita sambung. Nah, silakan buka yang kitab yang Anda punya. Ya. Kita lihat ya di awal, boleh kita muter aja baca. Nanti kita tarjem bareng-bareng. Kalau nggak tahu artinya kita bisa cari ya. Kalau agak-agak lupa di itu ya kamus. Ya, silakan. Siapa? Halaman 11 ya. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Per paragraf aja. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu al-Imamu al-Alimu al-Allamatu Jamalul Mutasaddirina Watajul Qurra'i Watajul ya. Watajul Qurra ya, apa mahkotanya? Qurra'i dong. Terus Watazkiratu oh ya afwan. Lanjut. Tazkiratu Abi Amr Wasibawai wal Kayaknya tazkiratan ya. Terus Abi Amr. Bacanya Amr ya karena ada wawu. Kalau wawunya nggak ada Umar. Wasibawai wal Farrai. Abu Muhammad Abdullah Ibna ya. Abu Muhammadin Abdullah bin Yusufa ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari Fasahallahu semoga Allah ya fa'il fi qabrihi ya. Qala asy-syekh ya, berkata Syekh al-Imam al-Alim ya al-Alamah Jamalul Mutasaddirin ya. Ini juga lakop yang lain ya. Watajul Qurra, pemimpinnya para qurra karena beliau juga ahli ya. Kemudian tazkiratan Abu Amr. Jadi beliau jadi banyak kadang di ilmu ulama-ulama nahwu juga dia ulama-ulama qiraat ya. Jadi nanti jangan kaget. Abu Amr Wasibawai wal Farra, Abu Muhammad Abdullah ibn Yusuf ibn Abdullah ibn Hisham al-Ansari. Semoga Allah meluaskan ya kubur beliau. Lanjut. Iqra. Ustaz Daras. Alhamdulillahi rafi'ad darajati liman khafada wa fatihil barakati liman intasaba li syukri ifdalihi wassalatu wassalamu ala man maddat alaihi fasahatu riwaqaha wa shaddat bihil balaghatu nitaqaha wal mab'uthu bil ayatil bahirati wal hujaji wal munazzalu alaihi qur'anun arabiyyun ghairu dhi 'iwajin wa ala alihi al-hadiin wa ashabihi alladhina syadu ad-din wa syarrafa wa karrama wa 'azzama. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah ya yang Allah mengangkat ya derajat orang-orang yang mengagungkan beliau wa fatahal ya, dan membuka keberkahan-keberkahan bagi orang yang terus bersyukur ya atas kemuliaannya Allah. Dan salawat dan salam ya ala maddat alaihil fasahah, itu kepada yang orang yang fasih. Maksudnya siapa di sini? Kalau antum lihat di catatan kaki ya, al-fasaha itu kalau ini matan yang di situ coba yang bandingin ya sedikit. Kalau yang dari sini ya maksudnya siapa? Rasulullah SAW ya yang paling fasih ya. Kita banyak mengambil kefasihan dari beliau. Riwaqaha wa syaddat bihil balaghah. Allah alam riwaqah dicari maknanya. Kemudian paling bagus ya balaghahnya, nitaqaha ucapannya, al-mab'uts yang diutus dengan mukjizat al-bahirah wal hujaj ya yang nyata dan jelas. Kemudian al-munazzalu alaihil Qur'an, yang diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW yaitu Al-Qur'an dengan bahasa Arab tanpa ada kebengkokan, dan juga salawat salam kepada para keluarganya ya yang diberikan petunjuk dan para sahabatnya alladzi yang sangat bersungguh-sungguh dalam agama wa syarrafa wa karrama wa 'azzama ya kita dan yang paling mulia dan mulia. Itu kan kalau kita kan begitu ya. Lanjut Ustaz Aziz. Wa ba'du fahadhihi nakat harratuha ala muqaddimatil al-musamma ti biqatrin nada wa balis sada. Terserah sih sebenarnya, itu kan di quote ya. Ya mau dimasukin ke i'rab ya baca qatri, kalau enggak ya qatru juga tinggal i'rab si judulnya aja.
Terus rafi'atan lihijabiha kashifatan liniqabiha mukammilatan bagusan mukammalatan lisyawahidiha mutammimatan lifawaidiha kafiyatan liman iktasara 'alaiha wafiyatan bibagyatin min janahan ya min janaha min janahin min tullabi ilmil arabiyyati ilaiha ya. Wa ba'du boleh, wa amma ba'd. Jadi ini faedahnya berarti nggak mesti ada amma ya. Boleh juga wa ba'du, intinya memisahkan antara salawat dengan inti ya, jadi udah masuk. Nah kata beliau ini adalah ya ya pembuka lah ya, tulisan awal ala muqaddimati ya, muqaddimah dari tulisan ini, muqaddimah dari kitab yang atau matan yang beliau namakan Qatrun Nada wa Balus Soda ya, Qatrun Nada wa Balus Soda. Yang kitab ini tinggi gitu ya, dengan lihijabiha. Ini agak-agak ini ya agak-agak sastra banget lah kelihatan kan. Gimana nerjemahnya ya, rafi'atan lihijabiha, pokoknya tinggi, membuka banyak ilmu-ilmu gitu ya. Sama juga menyingkap liniqabiha gitu kan. Maksudnya ada penutupnya, penyempurna juga syawahid nanti, karena banyak juga syair-syair ya yang beliau bawakan ya. Kemudian penyempurna juga faidah-faidahnya. Ini kan mukamilah, mutammimah kan sinonim ya. Tapi kadang kita kalau agak kurang sering baca ya, enggak sama gitu ya kelihatannya. Kafiyatan liman iktasara 'alaiha, cukup ya bagi yang mencukupkan pakai buku ini aja tuh cukup gitu ya. Kemudian wafiyatan ya, sama juga, ini juga cukup juga kan, wafa ya. Ya bagi apa ya? Antum tahu artinya? Bagi ya antum coba nanti cari ya, ana biar nanti di note aja tuh, dibagi, anak kurang paham. Kemudian dari ya sisi orang-orang atau pelajar ilmu Arabiyah, maksudnya bahasa Arab. harapan bugiah di sini bugiah Apa bugiah di sini harapan, cita-cita. Oh, harapan. Oh iya. Ya masuklah. Jadi cukup Cita-cita bagi memberi harapan ya bagi para pelajar bahasa Arab. Wallahu al-mas'ulu an yanfa'a biha kama nafa'a bi asliha. Ya, dan Allah yang kita minta kepada beliau kepada zat Allah, dan semoga Allah memberikan manfaat dengan kitab ini haknya, sebagaimana ya Allah juga ya memberi manfaat bi asliha, maksudnya bahasa Arab atau Al-Qur'an. Wa an yudallala lana ya turukul khairati wasubuliha ya, dan juga semoga Allah ya memberikan kepada kita jalan ya, jalan-jalan kebaikan, sama juga turuk sama subul ya. Innahu jawadun karim, dan sungguhnya Allah maha mulia ya. Raufun rahimun, wa ma ya taufiqi illa billah, dan tidak ada taufik kecuali dari Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ya. Jadi hanya kepada Allah lah kita bertawakal, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Sip. Nah di sini kalau matan shad ya, shad. Kalau matan shad, kalau syarah shin. Nah, lihat matanya, tapi penjelasannya segini gitu ya. Cakep gak tuh? Di Tajilun Nada itu matan agak pendek lah, karena bahasanya mudah. Oke, balik lagi Ustaz Hasan. Al-kalimatu qaulun mufradun. Mumtaz ya.
Kata beliau, ini karena pendek-pendek, cakep nih buat diapalin. Kayak apa? Mau jurumiyah mah kepanjangan ya. Ya, tapi ini ya, bukan syair ya. Prosa gitu ya. Apa namanya? Lawannya syair itu mana lupa. Yang lempeng-lempeng aja. Lagi enggak. Jadi kata beliau, qala Syekh Ibnu Hisham rahimahullah, al-kalimatu qaulun mufradun, ya. Al-kalimatu qaulun mufradun. Al-kalimah qaul mufradun. Nanti kita lihat apa maksudnya beliau. Silakan Ustaz Darus. Syir atau asyarhu. Tutlaqul kalimatu fil lughati ala al-jumal al-mufidati ka qawlihi ta'ala kalla innaha kalimatun huwa qailuha isyaratun ila qawlihi rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu wa fil istilahi ala al-qawl al-mufrad. Ya, hasbuk. Kata beliau, tutlaqul kalimatu, jadi si al-kalimah dalam bahasa Arab, kalau semata-mata al-kalimah itu dimutlakan secara bahasa itu al-jumalul mufidah. Apa jumlah mufidah? Kalimat lengkap. Yadribu Aliyun, ya, Zaidan. Zaid. Kebalik ya. Pokoknya kalimat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah gitu kan. Apa lagi? Ya kayak gini, kayak hadis Nabi SAW ketika pamannya mau wafat kan bilangnya ya ammi kul kalimatan, ya. Ngomongnya bukan diminta ngomong satu kata kan, tapi maksudnya kalimatan di situ apa? Wahaju bika, ya, aku nanti bisa berhujjah di hadapan Allah terhadap engkau. Maksudnya kalimat la ilaha illallah itu kan panjang ya kalimat. Secara bahasa itu. Jadi yang namanya al-kalimah ya jumlah maksudnya. Dalilnya apa? Ini di firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun ayat 23, ya kan? Kata beliau, kalla, ya, innaha kalimatun huwa qailuha. Ini itu ayat sesudahnya. Jadi kata Allah Ta'ala, sekali-kali enggak, innaha sesungguhnya, ya, itu maksudnya pembicaraan itu atau yang mereka ucapkan itu adalah satu perkataan kalimat huwa qailuha yang dia ucapin aja. Emang apa sih? Lihat ayat sebelumnya, isyaratan ila qaulihi rabbirji'un. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, kata orang-orang kafir. La'alli a'malu shalihan, ya supaya aku bisa beramal soleh. Fima taraktu, yang aku luput sebelumnya. Kalla, dia langsung. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu mah ucapan mereka aja gitu. Ucapan mereka. Apa jumlah mufidahnya? Banyak nih. Robbi itu munada, ya kan? Huruf nidanya dibuang, ya kan? Kemudian itu udah, bahkan kalau munada sendirian aja dia dihitungnya udah mufid. Kenapa? Karena ya harfu nida itu dia di situ ada fiil yang kebuang. Artinya munadi, aku menyeru gitu. Diganti aja sama ya. Itu kan jumlah. Ya, jumlah fi'liyah. Jadi udah ini juga udah lengkap. Itu satu lah, anggap satu. Irji'uni ya kan? Ada fi'il, ada maf'ul bih, ya kan? Itu kan ke saya kan, kembalikan aku. Nunul qoyah. La'alli a'malu sholihan, la'alla ya. Nanti kita nyampe lah ke situ ya. Semoga aku fima taraktu, itu kalimat yang lain. Branded itu dinamakan di Al-Qur'an innaha kalimatun. Ya, jadi kalimatun itu tutlaqul kalimah fil lughah ala jumalil mufidah. Di bawahnya kalau nggak salah atau di cetakan lain syarah matanya syarahnya itu teksnya ada yang bilang kalau nggak salah bentar. Di situ ada yang nulis alal jumlatil mufidah, sama aja sih. Alal jumali atau alal jumlati sama aja. Kan kalau jumal itu kan jamak taksir. Jamak taksir enggak berakal kan dihukumnya apa? Muannas kan? Jadi naatnya dia muannas. Jadi mau pakai alal jumal atau alal jumlati al mufidah itu mufrad gitu kan, mufrad muannas. Jadi alal jumlati bolehlah.
Nah, wa fil istilahi ala al-qaul mufrad. Nah, kita baru ngomongin definisi istilah secara ilmu nahwu, yaitu apa? Al-qaul mufrad. Jadi kalimat itu qaul mufrad. Lanjut, Ustaz. Siapa tadi? Ustaz Aziz. Wal muradu bil qauli bil qawli al-lafdh dalu ala ma'nan karajulin wa farasin. Wal muradu bil lafdhi as-sautul mustamali as-sautul mustamilu ala ba'dil hurufi sawa'un dalla ala ma'nan ka zaidin am lam yadul ka daizin maqluba zaidin wa qad tabayyana anna kulla qawlin lafzin wala anna kulla qawlin lafzun khabaran akisu. Ya. Kalimat adalah al-qaul mufrad. Emang qaul itu apa? Al-murad bil qaul, maksudnya qaul itu al-lafzu ad-dalu ala ma'nan. Oh, jadi kalimat itu qaul mufrad. Qaul itu spesifik. Qaul itu adalah lafaz yang menunjukkan atas makna. Jadi kalau ada lafaz kagak pakai makna kayak days, makluba zaid, dibalik tuh zaidnya dibalik jadi days, kan nggak ada makna tuh. Harusnya nggak ada ya. Nggak tahu. Days apa days ya? Hah? Kebalikan dari zaid, makluba zaid. Jadi zai ya dal dibalik, dal ya zai. Kayak gitu. Ada uang 10.000. Ada. Udah datang. Antum ini pick up. Berapa? Pick up. Ya kan kemarin punya utang 10.000 20 kan. Jadi berapa? Balikin ke anak berarti berapa? 20 kan? Berarti 20 lah. Ya, 20. Iya, 20 lah. Iya. Yes. Udah ya? Yuk. 10.000. Bukan itu ada 10.000 dua. Kan tadi katanya Nah, gitu. tadi katanya 20 ya. Ya, lanjut ya. Jadi qaul itu lafaz, qaul itu lafaz yang punya makna. Jadi kalau lafaz yang enggak ada makna bukan qaul. Contohnya apa? Rajulun farasun atau karojin wa farasin, itu tinggal bacanya aja. Wal muradu bil lafzi. Nah, sekarang sebenarnya boleh lah kalau ntar ada papan tulis antum bayangin ya. Jadi si kalimat itu qaul itu lafaz yang punya makna. Sekarang lafaz itu apa? Ada wal muradu bil lafzi, dan yang dimaksud dengan lafaz adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil huruf. Sedangkan lafaz itu adalah suara yang tersusun dari beberapa huruf. Ya, itu lafaz. Berarti kalau Anda bilang misalnya gitu misalnya, atau afwan bukan wala taqul lahuma uffin, misalnya itu lafaz atau bukan? Ya, karena dia saut, ada suara harus ngomong, ya kan? Yang tersusun dari beberapa huruf itu namanya isim fi'il ya. Uffin itu isim fi'il ya. Maknanya atau waja'u ya. Aku mengeluh. Lupa intinya dia maknanya kayak amin lah ya. Amin isim fi'il juga, maknanya istajib ya, maknanya istajib. Uffin juga sama. Aku mengeluh gitu. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya tertulis gitu ya, mamnuun ad-dukhan misalnya. Ya, dilarang merokok. Itu bukan lafaz karena kecuali diucapkan. Kemudian atau antum ngomong apa gitu ya, yang ada lafaznya tapi nggak ada makna. Ada lafaz tapi lafaz sih pasti tersusun dari ini ya, huruf-huruf. Ada nggak lafaz yang nggak tersusun dari huruf? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Nah sama aja. Nah kalau lafaz itu lebih umum. Sama aja dia itu punya makna kayak Zaid itu lafaz.
atau tidak punya makna. Nah, ini days. Itu lafaz juga, ya lafaz juga. Ya. Jadi berarti days itu qaul apa bukan? Bukan. Kalau zaid qaul apa bukan? Qaul. Mumtaz ya. Dan sudah jelas ya, berarti apa? Ini kalau bikin diagram Venn tahu kan? Diagram Venn tahu nggak? Anak matematika tahu? Pernah dengar? Ya, irisan gitu kan? Pernah dengar aja. Setiap qaul pasti lafaz, setuju nggak? Semua setiap qaul pasti lafaz. Nah, setuju nggak? Anna kulla qaulin lafdhun. Setiap qaul pasti lafaz. Setuju nggak? Ya, wala yang nakisu, tapi nggak kebalikan. Gak semua lafaz itu qaul. Enggak semua lafaz itu qaul. Kenapa? Karena ada lafaz yang enggak punya makna, kayak days. Qaul bukan? Bukan. Jadi diagramnya gimana? Yang lebih spesifik apa? Enggak, qaul apa lafaz? Qaul. Qaul lingkarannya itu kecil. Nah, lingkaran gedenya lafzun. Karena nanti ada titik di mana lafaz punya makna, ngehit dia qaul, ya nih. Kemudian di luar si lingkarannya si qaul ada lafaz. Berarti ada lafaz yang bukan qaul, apa? Lafaz yang enggak punya makna. Itu days contohnya kan. Lanjut. Ya. Wal muradu bil mufrad. Nah, apa itu mufrad? Kan itu qaul. Jadi clear tuh, al kalimah itu qaul. Qaul itu lafaz punya makna. Udah enggak usah ngomong lafaz enggak punya makna. Itu bukan kalimah ya. Karena al kalimah itu pasti lafzun ya addalu ala makna. Al-lafzu addalu ala makna. Nah, mufrad, apa ini mufrad? Kalau pernah belajar pasti ngerti lah arahnya itu nggak mungkin mufrad musanna mudzakkar, tapi mufrad lawannya murakkab. Ya. Mufrad yang terdiri dari satu kata gitu ya. Kalau yang susunan murakkab itu lawan mufrad dalam tanda kutip di pembagian yang lain. Tapi kalau mufrad pasangannya musanna jama itu mah lagi bahas yang qasimu ismu dari sisi jumlah gitu kan. Nah, wal muradu bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Apa tuh artinya? Ada yang bisa nerjemahin bagus? Jadi mufrad itu ma la yadullu juz'uhu, yaitu yang sebagiannya enggak menunjukkan kepada sebagian yang lain. Ya dirinya sendiri, ya enggak? Misalnya antum punya donat, ya donat ini enggak menunjukkan kepada sebagian donat, ya berarti donat itu cuma satu, itu mufrad namanya. Ya kan? Jadi itu definisi apa? Al mufrad ya. Kalau cakepnya itu ya, jadi ya mufrad itu ini bukan temannya tadi ya, jadi setiap yang sebagiannya itu tidak menunjukkan makna sebagiannya. Jadi kalau kita punya Zaid, Zai-nya doang refer kepada Z enggak? Ya enggak lah, Zai aja gitu kan. Kalau si Z-nya dipotong-potong, itu si Zai-nya tuh enggak, ya Z sama dengan Z enggak gitu. Ya dia memang udah sendirinya aja Z gitu kan. Ya, wadzalika nahu, makanya dicontohin lagi zaid. Fa inna ajza'ahu hiya wa hiya, maka potongan-potongannya bagian-bagian dari kata zaid wahia. Kenapa hiya bukan huwa? Karena huruf itu dihukumi muannas, bukan wahua tapi wahia. Kenapa? Dan huruf kalau dibaca itu dieja ya, kecuali beberapa aja. Huruf kalau dia sendirian dibaca dieja. Zai berarti azayu, ya al-ya'u. Beda huruf yang lain, misalnya huruf min kan tidak dibaca al-mimu wan nunu, tapi unik alif lam. Kalau ulama Basrah bilang al dibaca, tapi kalau ulama Kufah dieja al-alifu wal lam. Enggak konsisten kan, agak-agak beda ya. Kalau fi enggak al-fa'u wal ya'u, fi. Pokoknya kalau udah lewat dari dua huruf enaknya dibaca, makanya sebenarnya mau konsisten. Cuman banyak di kitab al-lam wal al-alif wal lam. Ya kan, itu kan huruf juga kan. Nah, az-zayu wal ya'u wad dalu idza ufridat, kalau dia sendirian la tadulu ala syai'in mimma yadulu huwa alaih. Ya enggak, si Z enggak nunjukin ke si Zai enggak nunjukin Z, ya dal juga begitu. Jadi tidak menunjukkan kepada sesuatu dari apa yang dia
menyusun kata tersebut. Bi khilafi qaulika, beda kalau antum bikin atau berkata gulamu Zaid. Nah, anaknya si Zaid. Fa inna kullan min juz'aihi. Nah, itu jangan lupa tuh, itu musana ya. Maka setiap masing-masing dari kedua bagiannya, berarti apa? Gulamu Zaid, gulamu satu, apa bahas antum pernah belajar kan? Dia apa? Mudhaf, Zaidnya mudhaf ilaih. Berarti wahuma al-gulam sendiri wa Zaid sendiri dalun ala juz'i maknahu. Dia menunjukkan kepada sebagian maknanya. Fahadhihi yusamma murakkaban. Maka ini kebalikan antonim lawan kata dari mufrad di sini, yaitu tersusun. Dan gulamu Zaid ini murakkab idhofiyan, murakkaban idhofiyan. Itu susunan mudhaf ilaih. Nanti itu di bab majrur ya, kita murojaah lagi. Jadi gulamnya mudhaf itu nggak boleh tanwin ya. Kemudian Zaidnya mudhaf ilaih. Ya, gulamu Zaidin. La mufradan ya. Yang mana? Al-gulamu wa Zaidin. Oh, itu wahuma al-gulamu wa Zaidi al-gulamu wa Zaidun dalla ala juz'i maknahu fa hadza yusama murakkaban la mufradan. Tapi sebelumnya gulamu Zaid bi khilafi qaulika gulamu Zaid. Ada kan? Ada enggak? Itu yang mundur dikit, bi khilafi qaulika gulamu Zaidin. Paham ya? Ngerti mufrad ini apa maksudnya? Bukan murakkab gitu aja. Namanya juga al-kalimah. Kalau definisi yang antum tahu apa al-kalimah? Al-kalimah tuh huwa lafdzun lahu ma'nan gitu kan. Di apa? Di jurumiyah gitu kan. Tapi ini keren nih, pakai qaul. Tapi qaulnya kudu di breakdown lagi. Qaul itu adalah lafaz yang punya makna, sama aja. Tapi ya itu namanya matan, itu indahnya makin dikit makin oke. Tinggal kalau apa sih qaul? Ya baca syarah saya gitu. Ya, baca syarah saya. Emang definisi ini enggak ditentang nih, harusnya ditentang nih. Fa in qulta. Nah, itu kan ada yang debat. Kalau kamu bilang atau kamu berkata atau kamu ya membantah. Saat Hasan baca. Qulta falam la Istarota. la istarota. Ya. Fil kalimati al-wad'a. Tuh kan. Pasti ini yang belajar berjurumiyah nih, dia debat ini. Awal debatnya. Kama istaratu Kama istaroti. Istarota yashtaritu kan? Man qala kalimatu lafdzun wada'a limaknan mufradin. Qultu kan si apa Syekh Nuisamnya ihtaju ila dzalika li'akhadhu al-lafdhi li'akhadahum al-lafdhu jinsan lil kalimati. Walafdhu yanqasimu ila mawdi'in wa muhmalin fahtaju ila ihtirazi anil muhmali bidzikril wad'i walamma akhadtul qawla jinsan kalimati wa huwa khassun bil mawdu'i ani dzalika istirati wad'i. Nah, coba mana terjemahin paham nggak? Sadarus bayang nggak apa maksudnya beliau? Fa'in kulta, kalau ente debat aneh katanya gitu kan. Falam la kok apa falam la istarota, kamu tuh enggak mempersyaratkan di definisi al-kalimah al-wad'a. Kan begitu kalau di jurumiyah. Apa ingat enggak? Di jurumiyah itu kan mendefinisikan kalimat itu harus al-wad'. Wad' itu kalau antum terjemahin kadang harus dengan bahasa Arab, ya enggak? Ingat enggak? Atau
Ya maksudnya wadoa diletakkan. Jadi orang Arab tuh ya bikin ini, ya disengaja lah diucapkan gitu ya, diucapkan. Itu wado ya. Jadi mendefinisikan al wad'u. Sebagaimana ya kama ishtarata man qala, sebagaimana di buku lain itu mempersyaratkan atau mendefinisikan al kalimatu lafdzun wadoa limaknan mufrad. Nah gitu kan, ini ya definisi kayak di model-model di di jurumiyah ya. Jadi kalimat itu adalah lafaz ya, lafdzun wadoa limaknan mufrad. Itu sebagai maudhu ya, maudhu itu yang disengaja diucapkan atau bahasa kadang diterjemahin dengan bahasa Arab ya kan. Kemudian limaknan mufrad ya, limaknan mufrad sama memiliki makna dan mufrad. Maka qultu kata beliau ya, untuk menjawab ini, innama ihtaju ila dzalika, hanya saja itu orang-orang yang mendefinisikan al-kalimat dengan tadi al-kalimatul lafdzun wadoa limaknan mufrad itu berdalil ila dzalika ya, dengan mendefinisikan itu karena mereka menjadikan lafaz jinsan lil kalimah. Karena mereka yang mendefinisikan pakai wado ini, karena mereka menjadikan lafaz itu jenis dari al-kalimah. Jadi al-kalimah di bawahnya ada jenisnya adalah lafaz. Ya, jadi menjadikan lafaz jenis dari al-kalimah. Walafdhu, nah sedangkan ya menurut beliau lafaz itu yang qasimu ila maudhu'in wa muhmalin. Ya. Namanya lafaz itu kebagi dua kata beliau. Ada yang maudhu, ada yang bisa diucapkan dengan sengaja dengan bahasa Arab, wa muhmalin, dan diucapkan secara tidak sengaja ya, tidak sengaja, muhmal ya, masih belum kayak refleks lah, orang ngomong refleks itu kan kadang ngigo kan nggak ada makna kan kadang gimana gitu kan. Fahtaju ila ihtirazi anil muhmal bi dzikril wad'i. Maka karena mereka itu kan al kalimah, terus bawahnya ada jenis yang bawahnya itu lafaz. Dia nggak ngebedain lafaz itu ada yang maudhu, ada yang muhmal. Lah kalau pakai definisi saya, maksudnya dengan definisinya Syekh Ibnu Hisham, itu lafaz itu ya mereka itu kalau versi mereka fahtaju ila ihtirazi anil muhmal, maka mereka membatasi lafaz yang dibatasi dari yang lafaz yang muhmal yang enggak punya makna itu dengan disebutin al-wada. Ya, berarti kalau udah disebutin wada, si lafaznya itu pasti ditarik ya, dipaksa untuk lafaz yang punya makna gitu ya. Cara pandang aja. Walamma akhadtul qaul, tapi kan aku enggak bilang lafaz mendefinisikan al-kalimah al-qaul ya. Kalau dia bilang lafaz ya harus dipisahin karena lafaz itu ada yang maudhu, ada yang muhmal. Kalau ketika aku mengambil al-qaul jinsan lil kalimah, al-kalimat jenisnya itu qaul, wa huwa khasun bil maudhu. Nah, sedangkan namanya qaul itu udah spesifik, dia pasti punya makna. Agnani dalika anishtiratil wada. Ya, jadi aku cukupkan aja, ngapain pakai awada lagi, gitu kan? Ya, pakai wada al-wada maudhu yang punya makna atau sengaja itu enggak perlu lagi. Ustaz Darus. Fa in qulta falam addalta 'an al-lafzi ila al-qawli qulta li'anna al-lafdha jinsun ba'idun lintilaqihi 'ala al-muhmal wal musta'mali kama dhakarna wal qawla jinsun qaribun li ikhtisasihi bil musta'mali wasti'malu al-ajnasil ba'idah fil hududi ma'ibun 'inda ahli nadhar. Ya. Paham enggak? Itu dulu. Ini aja biar yang malah debat. Ini jadi gini, antum pernah belajar mantik gak? Enggak. Bahkan kalau Imam Al-Ghazali itu yang sebelum belajar apapun kalau nggak belajar mantik diragukan keilmuannya sampai ke segitunya. Ya sebenarnya yang
yang kalau dasar-dasar mah itu logika biasa aja, banyak itu di matematika. Cuman kadang itu buat pola pikir. Nah, salah satu bab di mantik itu adalah bab hudud ya. Jadi bikin definisi ya, bikin definisi. Jadi mendefinisikan sesuatu itu lain kali lah, ntar Anda bahas sedikit ya. Jadi apa itu galon? Galon adalah kita deskripsikan gitu. Yang bagus itu, galon itu apa? Tempat. Kan misalnya ada naikin ke atas gitu ya. Jadi ada jenis dekat. Pernah belajar biologi nggak? Kalau kita kan Homo sapiens ya. Terus naik ke atas kelasnya kan ada ketemu mamalia gitu. Nah, atau ginilah. Kelurahan kan atasnya kecamatan, bawahnya apa? RW. RW. Nah, terus naiknya lagi kecamatan, Depok. Nah, jadi mendefinisikan sesuatu, apa itu kecamatan, itu harus disebut jenis bawahnya. Berarti apa RW? Kumpulan dari RW gitu ya. Kemudian di-mention lagi jenis atasnya 2 tingkat. Kurang lebih begitulah caranya. Sekarang kita gambarin al-kalimah itu jenis ke bawahnya kan tadi ada al-lafz, ada al-lafzu, ada al-qaul. Nah, gitu ya. Karena di sini kata beliau, kalau fa'in kulta, kalau kamu bilang ya falima, bukan falam ya, falima ada ta'anil lafzi ilal qaul, kenapa engkau berpaling mendefinisikan dari al-kalimah dari lafaz ke qaul ya. Kultu, maka aku jawab li'annal lafdhu jinsun ba'id. Nah, karena lafaz itu dia tuh jenis yang agak jauh. Sebelum turun dari al-kalimah ke lafaz itu tengah-tengahnya ada al-qaul gitu. Struktur kalau di biologi itu kan ada, kalau antum kebun binatang ya kan ada spesies, kelas, vertebrata gitu kan, mamalia kan ada kan. Nah, kita tuh mendefinisikan di satu titik tuh ambil bawahnya, ambil 2 tingkat di atas. Itu definisi yang mantap. Makanya itu dimantik. Makanya definisi kadang kita nggak bisa nemuin ideal, apalagi di fikih ya. Mendefinisikan sesuatu nyari jinsil bait itu agak susah ya. Itu bahkan ulama juga banyak mempertentangkan definisi karena ini kurang bagus nih definisinya. Kan kalau definisi yang terlalu umum, jinsinya jauh adalah Ustaz Hasan adalah laki-laki yang sawo matang, kan banyak sawo matang kan, yang motornya Supra gitu kan. Ya kan banyak orang motor Supra gitu kan. Nah, lafaz itu jenis yang jauh, itu jinsin bait. Lintilaqihi alal muhmal wal musta'mal. Kenapa? Karena lafaz itu ada yang muhmal, ada yang musta'mal, kama dzakarna. Maksudnya tadi musta'mal itu maudhu. Ya. Sedangkan wal qaul jinsun qarib. Nah, jadi itu paling dekat turun satu level dari al-kalimah tuh qaul dulu. Ya, mendefinisikan itu. Likhtisasihi bil musta'mal. Kenapa? Karena dia udah spesifik buat yang musta'mal atau yang punya makna atau yang wada gitu kan. Wastimalul ajnas, dan menggunakan jenis al-baidah yang kejauhan fil hudud dalam definisi mu'ibun, tercela di ilmu mantik. Indah ahli nazar, itu maksudnya di ilmu itulah. Ahli nazar itu di sini apa? Al murad bil ahli nazar ulama ul mantik, benar kan? Ya kan? Ulama mantik kan tadi di definisinya. Ya itulah. Ya peneliti lah atau ahlul kalam. Jadi ya kalau Anda sih komennya ahli kalam itu emang agak-agak ribet ya. Jadi terlalu mendefinisikan sesuatu secara rumit gitu ya. Tapi memang beliau ya pasti pakar fikih, belajar mantik lah ya. Ana agak lupa ya akidah beliau itu apa, Asy'ari atau apa namanya, Hambali, Al-Athari. Ana agak lupa, cuman nanti bisa kita cek lah ya. Jadi tapi apapun semua pasti kita mulai dari definisi itu, apalagi kita orang yang logis ya. Misalnya tiba-tiba rumah inspirasiku radikal. Nah, udah tuh. Tar dulu, antum sepakat gak misalnya dengan dengan statement itu? Tar dulu Pak, radikal apa? Coba definisikan. Oh, radikal itu adalah yang jenggotan. Ya kalau definisinya itu ya udah, tapi ya diolah dulu. Jadi kalau ada di mantik juga belajar, kalau ada statement harus turunin dulu, definisiin dulu per klausanya, premisnya, baru nanti kesimpulannya gimana. Kalau cara paling mudah ngebantah orang tuh
Ya pertama kadang balikin, misalnya dia mengklaim gitu kan, kayak klaim orang-orang orientalis, dia bilang tafsiran Al-Quran itu tidak ada yang absolut, benar nggak? Kebenaran tafsir Al-Quran tidak ada yang benarnya absolut, benar nggak? Kayak bener ya. Kan banyak tuh, ada Ibnu Katsir, ada kebenaran tafsir Al-Quran tidak ada yang absolut. Statement itu antum setuju nggak? Kalau kayak gitu, setuju nggak? Jangan kejebak. Itu biasanya dilontarin sama, kalau di kampus-kampus tuh sama orang-orang orientalis atau liberal ya. Enggak salah. Sebagian tafsir itu ada yang tidak absolut, tapi sebagiannya ada yang absolut. Ya. Apa contohnya? Ya nantilah kita jelasin. Tapi jangan terjebak sama semua tafsir itu kebenarannya tidak ada yang absolut. Enggak, karena ada yang ya gimana, Al-Quran mutawatir, tafsirannya juga banyak yang benar ya, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kita akhiri sampai sini. Untuk yang qatrun nada, mungkin Anda coba cari dulu di tajwidul nada apa ada yang beda atau tambahan. Nggak ada sih, bahkan di sini simpel aja beliau menunjukkan. Oke. Sip. Dah, ini nggak ada yang inilah, sama aja. Oke, nanti insyaallah kita lanjut pertemuan selanjutnya. Kita agak ngebut ya, ini awal-awal aja biar kita tahu bahasanya beliau memang seperti itu. Sampai sini dulu, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.